Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 13 November 2025 bersama saya Fiorina Jeretno. Tentu kami akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini Tribuners, Polda Sulsel yang kerahkan Propam untuk periksa penyidik tersangkakan guru Rasnal dan Abdul Muiz di Luterah. Untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore dok. Iya, baik. Baik, Dapat dilaporkan rekan ya, Emba. Kemudian alasan dari Polda Sulsel langsung menurunkan tim dari Propam ke Polres Alu Utara. Seperti apa alasannya? Silahkan. ya, baik. Via dan Tribunal dapat saya jelaskan bahwa Polsel memberikan keterangan beberapa media pada Kamis siang tadi terkait perkembangan kasus uh, pemecatan dua guru SMA yaitu Abdul Muiz dan Rasnal di Luhut Utara, mana kasus ini viral setelah Presiden Prabowo Subianto menganulir rekomendasi pemecatan yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman terhadap dua ASN di Kabupaten Luhut Utara ini. Sedikit saya melakukan perjalanan kasus dua guru ini, yaitu dimulai dari sang guru atau kedua guru ini, yaitu Rasnal dan Abdul Muiz, ini meminta sumbangan dari para wali siswa untuk membayar dengan tujuan membayar gaji guru honorer yang infonya 10 bulan tidak dibayarkan. Dari niat membantu guru honorer ini disepakatilah oleh para orang tua siswa yang awalnya sumbangan itu sekitar 17.000, lalu kemudian para wali ataupun orang tua siswa ini menggenapkan menjadi 20.000 untuk digunakan sebagai gaji dari guru honorer yang tidak terbayarkan. Dari kebijakan ataupun kesepakatan ini muncul laporan dari Kapolres ke Polres Utara. Laporan itu diduga terkait dengan pungli dan diduga juga mengatakan korupsi. Penyidik dari Polres Utara melakukan serangkaian pemeriksaan bersama juga dengan inspektorat setempat, dan hasilnya Rasnal dan Abdul Muiz ini ditetapkan tersangka. Berjalan waktu penetapan tersangka ini disidangkanlah di Pengadilan Tipikor Makassar, namun hasil dari putusan atau vonis dari Pengadilan Tipikor Makassar memvonis kedua guru ini bebas atau tidak bersalah. Putusan ini kemudian dilanjutkan tindak kasasi oleh JPU Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memutus kedua guru bersalah. Hasil putusan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman dengan merekomendasikan pemecatan terhadap Abdul Muiz dan Rasnal sebagai aparatur sipil negara. Belakangan apa yang dialami pahlawan dan jasa ini viral karena solidaritas guru di Lutra kemudian beraksi solidaritas untuk memberi dukungan terhadap keduanya, dan pada Rabu kemarin
berlangsung rapat pendapat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dari rapat RDP itu terkuak beberapa kejanggalan yang diungkapkan oleh Rasnal di hadapan rapat, bahwa ada kesan kejanggalan mulai dari tingkat penyidikan di Polres hingga penetapan dirinya menjadi tersangka. Dari RDP ini kemudian lanjut, keduanya dibawa ke Jakarta oleh anggota DPR Provinsi Sulsel dan berhasil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hasil pertemuan itu kemudian Presiden dengan kebijakannya mengeluarkan kebijakan rehabilitasi terhadap keduanya untuk memulihkan nama baiknya. Prabowo menganulir kebijakan pemecatan dari ASN untuk Rasnal dan Abdul Muiz ini. Kapolda Sulsel Irjen Pol Yohandani Raharjo mengatakan saat ini ia telah berkoordinasi dengan divisi Propam Mabes Polri juga Propam Polda Sulsel untuk turun ke Polres Luwu Utara menyelidiki seperti apa perjalanan kasus pada tahun 2022 ini sehingga Rasnal dan Abdul Muiz ditetapkan tersangka. Irjen Yohandani juga menegaskan tidak akan segan menindak oknum penyidik misalnya ketika terdapat kekeliruan ataupun kesalahan prosedural dalam penyidikan sebagai video. Baik, berarti dari kemudian yang disampaikan oleh rekan Emba, urutan kejadian dari viralnya dua guru yang berasal dari Luwu Utara ini dan juga menjadi perhatian nasional bahkan karena juga sempat dan sudah bertemu dan mendapat rehabilitasi nama baik dan juga mungkin rehabilitasi hukum istilahnya dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan tadi disampaikan dan juga infokan sudah diturunkan tim dari Kapolda Sulsel sendiri untuk tim Propam dan menjadi pertanyaan sejak kapan tepatnya tim Propam ini mulai ditugaskan atau juga mulai bergerak ke Luwu Utara dan apakah kemudian ada deadline yang diberikan oleh Kapolda Sulsel? Ya, untuk tanggal pasti tim Propam ini diturunkan ke Polres Luwu Utara ini belum dijelaskan secara rinci. Saya juga sudah mengonfirmasi Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Zulham Effendi, juga mengatakan hal serupa bahwa ia akan mengutus tim untuk ke utara memeriksa ulang terkait penyelidikan ataupun penyidikan hingga penetapan tersangka dari guru Rasnal dan juga Abdul Muiz ini. Saya sempat menanyakan sanksi yang akan diterapkan jika nantinya terbukti terjadi kesalahan prosedural dalam penyelidikan atau penyidikan kasus ini. Kombes Zulham Effendi mengatakan kita lihat nanti hasil dari pemeriksaan oleh tim Propam yang diutus ke Polres Luwu Utara. Oke, baik. Berarti hingga saat ini walaupun belum ada kemudian deadline atau mungkin waktu pasti yang disampaikan kapan akan diturunkan dan juga deadline untuk pemeriksaannya di Luwu Utara, tapi pastinya sudah ada informasi mengenai siapa saja yang akan terlibat dalam tim gabungan yang dimaksudkan dalam Propam oleh Kapolda Sulsel ini kan? Ya, betul. Jadi selain dari tim Propam Polda, Irjen Yohandani juga mengatakan ada dari tim Propam Mabes Polri atau divisi Propam Mabes Polri dan juga ada wasidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
Jadi Wasidik ini bertugas sebagai pengawas penyidikan di tingkat Polres ataupun Polda. Dari Wasidik ini akan melihat seperti apa skema penyelidikan dan penyidikan yang diterapkan penyidik di Polres Sultra sehingga Abdul Muiz dan Guru Rasnal ini ditetapkan tersangka. Tentu kita masih menunggu seperti apa perkembangan dari hasil penyelidikan ataupun penelusuran dari tim gabungan dari Propam Polri, Propam Polda dan juga Wasidik di Treskrimsus Polda Sultra ini. Iya. Oke, baik. Untuk itu kami menunggu atas laporan yang akan disampaikan juga lebih update-nya oleh rekan Emba dan juga mungkin informasi lainnya yang juga berkaitan dengan kasus yang memang menjadi perhatian nasional saat ini. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Emba. Akhirnya juga kita mengetahui bahwa sudah ada juga langkah dari Kapolda Sulsel sendiri untuk nantinya akan mengirimkan langsung tim gabungan ke Lu Utara untuk bagaimana mengecek kronologi ataupun juga mungkin laporan yang masuk pada tahun 2022 lalu. Terima kasih rekan Emba, selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba. Berikut juga pernyataan dari seorang Kapolda Sulsel, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Karena ada berita viral yang terjadi, saya mengambil langkah, kami turunkan tim, baik itu dari Bid Propam Polri, Bid Propam Polda Sulsel, kemudian Wasidik, Direktorat Kriminal Khusus untuk melihat lebih jauh tentang perkara ini. Kami juga dengan adanya kemarin putusan pemecatan ini adalah munculnya dari pemerintah daerah. Tentu saja kami selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan putusan yang ditujukan kepada dua orang guru tersebut. Kami akan melihat lagi selanjutnya hasilnya seperti apa, nanti lebih lanjut akan kami sampaikan pada rekan-rekan media. Di samping langkah yang sudah kita laksanakan ini, kami sudah berkoordinasi dengan di Propam Polri, kemudian Baris Krim Polri dalam hari ini Biro Wasidik untuk kita mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan yang dulu pada tahun 2002 ini dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika yang dilaksanakan oleh penyidik. Pada prinsipnya kami akan terus transparan dalam proses penyidikan ataupun penyidikan yang dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan. Hasilnya setelah itu nanti kita dapatkan dari asistensi Biro Wasidik atau di Propam sudah dapat, kami juga akan langsung sampaikan kepada publik, yaitu melalui rekan-rekan media kami akan terus sampaikan. Dan pada prinsipnya kami tetap memegang teguh dalam proses penyidikan yang ada, kemudian kami juga tetap melihat asas-asas yang mungkin bisa melindungi masyarakat, di mana jangan sampai penegak hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang tetap kita pegang teguh dalam proses-proses penyidikan guna mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan kami dari aparat-aparat penegak hukum yang dilaksanakan penyidikan ataupun pemeriksaan jangan tajam ke bawah ataupun tumpul di atas. Ini tetap akan kami laksanakan proses-proses yang memang sesuai aturan perilaku dan mengikuti asas yang bisa diterima di masyarakat. Memang dalam upaya-upaya penegakan hukum tidak serta-merta hanya pemenuhan unsur, kita harus melihat pada situasi kondisi masyarakat. Sejauh mana perkara itu terjadi dan
di kepolisian sendiri ada terobosan-terobosan terkait dengan upaya-upaya melalui penyelesaian, melalui restorasi justice. Itu tetap kita kedepankan, namun juga kita juga melihat dari perbuatan, aspek perbuatan pidana. Memberikan kesempatan untuk di hadapan kita semua memberikan. Saya heran, yang harusnya kalau memutus itu 3, kenapa tiba-tiba hal lain lagi yang ditempelkan di situ yang kami jadi. Oh iya, silakan pada ke Mites. Ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga terkait dengan penegakan keadilan, memberikan kesempatan untuk di hadapan kita semua memberikan. Saya heran, yang harusnya kalau memutus itu 3, kenapa tiba-tiba hal lain lagi yang ditempelkan di situ yang kami jadi. Oh iya, silakan pada ke Mites. Ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga terkait dengan penegakan keadilan, memberikan kesempatan untuk di hadapan kita semua memberikan. Saya heran, yang harusnya kalau memutus itu 3, kenapa tiba-tiba hal lain lagi yang ditempelkan di situ yang kami jadi. Oh iya, silakan pada ke Mites. Ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga terkait dengan penegakan keadilan, memberikan kesempatan untuk di hadapan kita semua memberikan. Saya heran, yang harusnya kalau memutus itu 3, kenapa tiba-tiba hal lain lagi yang ditempelkan di situ yang kami jadi. Oh iya, silakan pada ke Mites. Ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga terkait dengan penegakan keadilan, memberikan kesempatan untuk di hadapan kita semua memberikan. Saya heran, yang harusnya kalau memutus itu 3, kenapa tiba-tiba hal lain lagi yang ditempelkan di situ yang kami jadi. Oh iya, silakan pada ke Mites. Ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga terkait dengan penegakan keadilan, memberikan kesempatan untuk di hadapan kita semua memberikan. Saya heran, yang harusnya kalau memutus itu 3, kenapa tiba-tiba hal lain lagi yang ditempelkan di situ yang kami jadi. Oh iya, silakan pada ke Mites. Ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga terkait dengan penegakan keadilan, memberikan kesempatan untuk di hadapan kita semua memberikan. Saya heran, yang harusnya kalau memutus itu 3, kenapa tiba-tiba hal lain lagi yang ditempelkan di situ yang kami jadi. Oh iya, silakan pada ke Mites. Ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga terkait dengan penegakan keadilan, memberikan kesempatan untuk di hadapan kita semua memberikan. Saya heran, yang harusnya kalau memutus itu 3, kenapa tiba-tiba hal lain lagi yang ditempelkan di situ yang kami jadi. Oh iya, silakan pada ke. Baik, Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time melalui website kami di www.tribuntimur.com. Saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025.
Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Sri Kandi PLN WP Sulawesi dukung UMK Poklas Harmandara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.